Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas saham-saham yang berpotensi untuk profit besok tanggal 4 Januari 2022 ya. Jadi besok adalah hari kedua trading day kita di tahun yang baru ini. Sekalian saya ucapkan selamat tahun baru bagi semua yang melihat video ini. Dan semoga di tahun yang baru ini profit kita bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya ya. Dan kita bisa lebih detail, lebih jeli dalam memilih saham-saham yang terbaik. Baiklah, kita akan bahas saham potensial yang bisa kita tradingkan untuk besok. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan membahas IHSG dan beberapa indeks korelasi indeks global. Dan tentu saja sebelum saya akan mulai lebih lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan juga bunyikan loncengnya supaya Anda nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Jadi pada hari pertama trading day hari ini untuk IHSG tanggal 3 Januari, ternyata ya ini di video yang tadi pagi saya upload, yaitu video tentang indeks global, termasuk saya bahas juga komposit atau IHSG. Saya bicarakan bahwa saat tadi pagi itu IHSG sedang tertahan oleh resisten dan turun sebentar, dan dihadang lagi di bawahnya ada support. Nah, indikasinya kalau misalnya IHSG berpotensi untuk naik lebih lanjut, maka dia harus breakout dari trendline yang turun ini. Dan ternyata hari ini berhasil breakout ya. Nah, ini baru lebih confirm bahwa ada kemungkinan besok dan dalam minggu ini IHSG akan cenderung naiknya daripada turun ya, apalagi dia sudah breakout dari resistennya saat ini, resisten trendline dan juga resisten yang ini sudah dijebol ya. Namun kemudian di atasnya masih dihadang lagi satu resisten di 6.700-an ya, 6.694. Jadi ada potensi dalam 1-2 hari ini atau dalam minggu ini IHSG akan mencapai level ini dan kemudian terkoreksi dulu biasanya, baru kemudian naik lagi. Atau bisa juga karena ini sudah bull ya dan hari ini terkena resisten kecil, bisa juga besok ada sedikit koreksi ke sini kemudian baru naik ya. Atau skenario kedua adalah besok tetap langsung lanjut bull, kemudian terkoreksi, baru kemudian naik lagi ya. Ini beberapa pandangan yang mungkin saja bisa terjadi. Namun menurut saya kelihatannya akan ada cenderung langsung naik dulu, karena saya melihat ada banyak penguatan di indeks regional ya, Asia dan juga Asia sih nggak terlalu ya. Indeks Eropa dan Amerika cenderung mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya. Ya, hari ini HSI masih ketahan di support dan belum menunjukkan kenaikan yang signifikan. Kemudian untuk China juga masih sideways saja ya, dan yang naik banyak hari ini adalah DAX ya. D40 agak di luar perkiraan, jadi diperkirakan bakal drop. Ternyata dia langsung breakout naik, dan terus terang hari ini saya kena stop loss ya, karena saya ambil posisi sell dan kemudian sell kecil sih ya, nyoba gitu, dan ternyata kena cut loss. Nggak apa-apa. Namun saat ini dia sedang dihadang oleh resisten weekly, jadi kemungkinan bisa jadi akan ada koreksi di sini dan kemudian akan turun. Jadi bisa saja besok itu masih naik sebentar kemudian turun, dan ini tentunya juga akan mirip-mirip seiram dengan indeks Amerika biasanya ya. Nah, Amerika saat ini masih ya cenderung lebih sideways lah, dia menentukan arah apakah akan turun atau membentuk level all time high lagi. Namun sementara boleh dikata masih bertahan di atas ya, jadi belum ada tanda-tanda yang kuat untuk turun, walaupun ini sudah mulai doji. Kalaupun misalnya turun ya, Anda bisa lihat video saya yang tadi pagi yang saya upload, itu saya jelaskan lebih detail bagaimana arah indeks saham Amerika dalam 1 minggu ini ya. Itu Anda nanti bisa lihat lebih detail di situ. Di sini saya terangkan sekilas saja. Jadi potensi supportnya ada 2 kalau misalnya saya turun ya. Oke, kita akan masuk ke beberapa saham yang menurut saya ada potensi untuk ditradingkan besok. Jadi kalau IHSG-nya lagi bagus, itu biasanya saya lebih demen bikin videonya karena potensinya untuk profit lebih banyak ya, daripada memaksakan untuk membuat setiap hari.
Namun istilahnya malah banyak yang loss atau ngambang, ya lebih baik kita nunggu aja. Kalau ya sinyal gibul kayak gini, ini kesempatan yang menurut saya cukup baik untuk meraih profit semaksimal mungkin besok. Sebentar ya. Ya moga-moga besok ya ISG-nya bull lagi ya, karena biasanya kalau Desembernya itu nggak terlalu bull atau flat, biasanya Januarinya akan naik ya. Yang pertama ada EMTK. EMTK ini sudah breakout dari resisten MA200 dan juga golden cross-nya sudah terjadi, dan ini mau golden cross lagi antara MA20 dengan 200. Dan kemudian resisten yang di sini sudah di break juga. Nah, diperkirakan ketahan sebentar dan akan drop atau retest MA200, ternyata hari ini breakout kenceng banget. So ini adalah signal yang cukup baik bahwa EMTK kemungkinan besar akan melanjutkan kenaikannya. Kalau misalnya Anda mau masuk, ada dua pilihan. Yang pertama, Anda bisa nunggu di 2350-an dengan stop loss kira-kira di 2210-an atau di bawah MA200 di 2140. Dengan target profit saya perkirakan bisa mencapai 2700-an ya, atau minimal 2600. Dengan volume yang segede ini, dengan candle yang sebul ini, saya kira besok ada potensi untuk lanjut naik atau dalam beberapa hari ini. Bagi Anda yang mau HK bisa saja, tapi stop loss Anda lebih gede ya. Jadi kalau mau HK Anda masuk itu jangan langsung asal HK aja. Anda cari antrian yang agak tebal di bawahnya sini, siapa tahu dikasih. Kalau misalnya nggak dikasih, ya tidak usah memaksakan diri, berarti sudah ketinggalan, tidak apa-apa. Anda tunggu saja retracement-nya, baru kemudian nanti masuk ya. Itu untuk MTK ya. Yang kedua adalah MDKA. MDKA ini seiring dengan naiknya gold, ini juga sudah breakout dari resisten terdekatnya dan membentuk pola mirip N. Menurut saya ada potensi besok akan lanjut naik lagi. Dan untuk sementara ini dia sudah membentuk level all time high. Untuk MTKA ya luar biasa banget. Tuh udah all time high ya. Jadi menurut saya tidak ada resistennya. So ini bisa naik sampai sekarapnya dia mau naik sampai di mana. Jadi Anda bisa ikuti terus trennya selama dia di atas MA20 atau selama dia membentuk higher low dan membentuk higher high dan belum pecah trend line. Anda bisa ikuti terus dan terus mengumpulkan profitnya. Ya ini trend line-nya kalau saya gambar. Selama dia belum breakdown dari trend line ini yang garis biru ini, ya Anda boleh ikuti terus sampai dia mulai menabrak garis biru ini dan mulai jebol. Ya Anda boleh take profit atau mulai ambil ancang-ancang untuk sell. Ya itu untuk MDKA. Jadi bagi Anda yang belum punya, Anda bisa nunggu di DFBT ini. Anda cari, siapa tahu ada antrian yang agak tebal. Mungkin kalau besok dikasih koreksi, Anda bisa masuk. Ya, saya lebih senang buy on koreksi daripada langsung HK. Tapi kalau misalnya Anda mau HK, saran saya jangan terlalu gede. Anda nawar-nawar sedikit kalau bisa, dan lotnya Anda kurangi yang sekecil mungkin. Dan kemudian stop lossnya, karena jarak stop lossnya agak jauh ya. Jadi entry-nya jangan gede-gede kalau mau HK itu, karena bisa-bisa dibanting lagi gitu loh. Jadi kalau Anda masuk di tengah-tengah ini, Anda boleh entry dengan lot yang lebih gede ya, stop loss-nya karena lebih kecil gitu loh. Itu pandangan saya ya. Kemudian ada BBTN. Ini yang menurut saya juga bagus banget. Tadi pagi sebenarnya beberapa saham ini sudah saya infokan di grup. Jadi tidak semua selalu saya sempat bikinkan videonya pada saat yang sama. Karena itu ada baiknya Anda join saja videonya, join saja grup kita. Ada di kolom deskripsi di bawah, Anda bisa join di Telegram kita. Setiap hari kita akan bagi-bagi saham apa aja yang berpotensi. Jadi kalau kita lihat BBTN ini mantul lagi dari support daily. Dan kemudian hari ini terpantul cukup keras ya, dan dia membentuk higher low. Menurut saya ini besar banget potensinya untuk mencapai target ke atas ini, dan besar banget potensinya dia akan lanjut naik dalam beberapa hari ke depan. Anda boleh masuk dengan stop loss di 1695 atau di 1705, 1695 aja lah ya, maksimal di 1660 ya. Atau kalau Anda sabar karena udah ketinggalan, Anda boleh cari antrian yang agak tebel di bawah-bawahnya sini, atau Anda mau ngantri di dekat MA50 ini lebih baik ya.
Anda kalau mau ngantri di sini itu tentu lebih baik, tapi ya ada resiko tidak dapat order ya. Jadi saran saya kalau Anda mau ngejar, carilah area yang antrinya agak tebel dan kemudian Anda masuk dengan lot yang agak kecil dulu karena udah agak naik ya. Jadi kalau Anda mau masuk ke besar, Anda nunggunya di bawah. Kemudian selain BBTN ada telekomunikasi ya, ada Friend, Isat, Telkom. Saya bahas dua aja. Yang pertama adalah Friend. Friend ini juga akhirnya mantul dan keluar dari zona support. Moga-moga aja dia bisa mencapai target sesuai tanda panah yang pernah saya bikin. Anda stop lossnya di sekitar 81. Kemudian yang kedua adalah Isat. Telkom itu juga bagus, Excel juga bagus. Anda pilih salah satu. Menurut saya Isat akan menguji level swap resisten ya, resisten yang di kotak merah ini setidaknya dia akan mencapai 6.800-an atau 7.000-an ya. Jadi Anda boleh masuk dengan stop loss di 5975 atau 6125 ya. Anda boleh masuk karena volumenya cukup stabil dan cukup membesar akhir-akhir ini, dan dia sepertinya akan breaking out MA200. Ya, ini MA20-nya udah di break. Terus dia bull dengan candle yang cukup kuat dan volume cukup kuat. Dan ini MA200-nya udah pernah dites, biasanya akan di break kalau seperti ini. Kemungkinan dia akan ngejar MA50 yaitu sekitar dekat-dekat resisten 6.800. Ya, itu target pertamanya. The next target ya tentunya di sini 7.350 atau di 7.700. Ya, Isat, Telkom semuanya oke. Kita lihat sekilas saja tapi saya nggak bahas ya. Telkom ya juga oke banget, kemungkinan akan breakout besok. Kemudian ada Excel. Excel juga membentuk V reversal ya, kemungkinan akan lanjut juga breakout besok. Kemudian kita lihat ada yang gorengan namanya SAMF. SAMF ini juga oke. Tadi pagi benernya saya mau infoin, cuma ya agak ketinggalan ya, tapi akhirnya saya infoin juga setelah harga sedikit naik tadi pagi di grup ya. Kalau ini Anda mau ngejar, Anda masih bisa dengan stop loss maksimal di 1030 atau 985. Moga-moga aja target di sesuai tanda panah ini bisa tercapai sekitar 1200-an. Kemudian truk ini yang sudah lama banget kita infokan, dan saya juga masih punya posisi yang belum kena stop loss waktu tadi pagi. Dan syukurlah tadi pagi tiba-tiba breakout ya dengan volume yang gila dan langsung arah, dan saya sempat take profit juga. Jadi selamat bagi Anda yang masih hold dan ini belum kena stop loss karena dia belum breaking down dari kotak merah ini ya, dan dari MA200. So bagi Anda yang masih punya, selamat, akhirnya cuan juga. Dan menurut saya besok ada potensi untuk lanjut ya, karena ini volumenya belum pernah sebesar ini sebelumnya ya. Candlenya maksudnya, volumenya sih ya, candlenya belum pernah sebesar ini. Jadi menurut saya ada potensi lah dia bisa mencapai 250 besok. Kalau Anda sudah take profit atau Anda yang belum punya, tidak usah terlalu memaksakan diri untuk HK ya. Kalau Anda mau, Anda boleh nunggu di pullback-nya. Anda coba tunggu di pullback di sekitar 204 atau di 194. Karena apa? Biasanya truk ini suka membanting dengan ekstrim. Jadi itu agak bahaya ya. Kalau Anda masuk terlalu besar, mendingan Anda nunggu di 204 atau 193 atau di 176. Ya, stop lossnya di 151-an. Ya, tapi kemungkinan nggak bakal turun sampai situ ya. Mungkin saya kira sampai 204 atau 195. Ya, moga-moga aja dapat retracement di situ. Retracement dan kemudian dibawa naik ke atas. Kalau misalnya nggak dapat gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Jadi itu memang resiko kalau harganya sudah terbang tinggi, biasanya akan cenderung melaju. Kalau Anda berani ya, punya mental yang berani, Anda boleh masuk HK, tapi saran saya jangan terlalu gede karena itu main high risk ya, supaya Anda nggak stres. Jadi Anda boleh masuk HK-nya dengan stop loss-nya di 198, atau kalau Anda sabar nunggu di 204 atau 195, stop loss-nya bisa lebih low risk ya, di 154-an. Ya, itu kemudian ada BBRI. BBRI juga mulai menunjukkan tanda-tanda menarik ya. Kelihatannya dia berusaha untuk breaking out MA50 dan trendline ini. Jadi menurut saya
Anda boleh mulai nyicil ya dengan stop loss di 4020 atau Anda mau averaging. Tapi menurut saya tanda-tanda terbaik akan muncul ketika dia bisa breakout dari downtrend line yang ini, merah ini ya. Dan kalau dia sudah break, potensinya dia akan sampai 4.500-an. Itu BBRI, Anda bisa masukin watchlist dan mulai diperhatikan. Kemudian ada tadi BBTN sudah dibahas ya, banking kelihatannya juga mulai menarik. Kemudian ada Antam dan Inco. Antam dan Inco ini mirip, saya pilih salah satu saja. Dan kelihatannya dia membentuk segitiga yang boleh dikatakan menurut saya lebih ke arah symmetrical triangle yang belum selesai ya. Siapa tahu dalam beberapa hari atau minggu ini dia breaking out ya dari segitiga ini, siapa tahu. Dan yang jelas dia sudah mulai membentuk higher low. Dia sudah membentuk low, kemudian membentuk higher low lagi dan membentuk uptrend line dan sudah mulai breaking out 2 MA dan sentimennya juga cukup bagus. Kemudian volumenya juga cukup bagus. Saya kira ada potensi dalam waktu tidak terlalu lama dia bisa breakout dari segitiga ini dan dari downtrend line yang ini. Ya, Anda boleh perhatikan dan Anda boleh nyicil masuk. Inco juga sama, saya tidak bahas. Kemudian yang terakhir ada SRTG. Ya, SRTG ini juga menarik ya. Saya juga sudah sebutkan ini di grup. Ya, dia sudah breakout dari downtrend line ini dan dia membentuk pattern bull flag pattern dan dia mantul di daerah-daerah dekat MA20 ya. Enggak pas banget, lebih dekat dan volumenya juga gede banget. Menurut saya ada potensi SRTG akan melanjutkan kenaikannya setelah dia breakout dari resisten ini. Dan kalau sudah breakout gini maka kemungkinannya ada dua. Yang pertama mantul dari support biru ini atau dia langsung lanjut naik ke atas ya. Jadi menurut saya lebih suka nunggu aja di 2950 dengan stop loss di 2740 atau 2730 atau di bawah moving average 50 ini ya. Jadi lebih baik sabar. Kalau misalnya besok tidak langsung terbang, itu biasanya dia akan pullback dulu ya. Jadi area pullback yang pertama adalah di garis biru ini dan yang kedua adalah di kotak merah ini. Stop lossnya sama seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi itulah kira-kira ada 10 lebih saham ya yang sudah saya infokan tadi untuk yang mempunyai potensi untuk cuan ya besok tanggal 4 Januari 2022. Moga-moga aja apa yang saya sampaikan ini boleh bermanfaat bagi Anda, boleh menjadi insight dan boleh memantapkan analisa dan keputusan Anda untuk trading besok. Semoga kita semua boleh profit. Dan saya ucapkan terima kasih sudah nonton dan semoga tahun ini kita bisa meningkat lagi, lebih baik lagi dalam tradingan kita. Terima kasih, selamat malam dan selamat mempersiapkan diri. Terima kasih.